kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online Ramadan pada tahun 1443 Hijriah tahun 2022, di mana pada hari ini kita telah mencapai materi terakhir, yaitu materi yang ke-8 dengan tema pada pagi hari ini adalah sedekah dan zakat, yang akan disampaikan oleh Agus Nur Fauzi selaku penyuluh bagian bidang zakat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kebodohan moral menuju zaman keislaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Selanjutnya saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadini as-solita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Agus Nur Fauzi. Mas Agus, bisa dinyalakan untuk mikrofonnya? Siap. Acara selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Agus Nur Fauzi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu pendengar Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan tanpa ada suatu apapun. Allahumma amin. Salatullah wassalamuhum, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun umatnya minal zulumati ilan nur, juga Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwasanya pada pagi hari ini untuk Zoom meeting yang terakhir yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sukoharjo yang mengambil tema yaitu zakat dan sedekah. Bapak Ibu yang kami hormati, zakat merupakan kewajiban dalam rukun Islam kita adalah yang nomor 3. Yang mana zakat fitrah ini, yang mana pada hari ini kita akan mengambil tema zakat terkhusus dengan zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah ini adalah sebuah kewajiban yang kita lakukan bagi umat Islam yang mampu 1 tahun sekali, yang dibayarkan ketika bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita pelajari tentang apa itu zakat, apa itu faedahnya, dan juga syarat rukun yang harus kita penuhi agar ibadah zakat fitrah yang kita lakukan setiap tahun ini menjadi sah dan sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh agama. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap orang Islam yang mampu, sebab seseorang tersebut itu menemui sebagian bulan Ramadan dan bulan Syawal, yang mana zakat fitrah ini disyariatkan kepada umat Islam yaitu dimulai pada tahun Hijriah, yang mana ada beberapa hikmah yang
ada di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah ini, yang pertama di sini adalah untuk membersihkan jiwa dan menyempurnakan pahala orang yang telah berpuasa selama Ramadan. Jadi dengan berzakat fitrah, nilai ibadah puasa Ramadan yang barangkali berkurang karena hal-hal sepele atau hal-hal kemaksiatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut akan tertutup oleh dengan adanya kita melaksanakan atau menunaikan kewajiban berzakat fitrah. Yang kedua, hikmah yang kedua selain untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, yang kedua adalah hikmah yang ada dalam ibadah zakat fitrah, yaitu adalah untuk membahagiakan orang-orang fakir. Yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya pada hari raya Idul Fitri itu adalah seringkali kita menamakannya sebagai hari kemenangan. Nah, pada hari kemenangan itu umat Islam semuanya sebisa mungkin agar jiwanya berbahagia. Salah satunya yaitu orang fakir miskin, yaitu bagaimana cara kita membahagiakan orang fakir miskin tersebut, sebagaimana orang-orang mampu itu adalah dengan cara mengeluarkan zakat yang nanti diberikan kepada kaum fakir miskin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang waktu. Waktu zakat fitrah ini terbagi menjadi ada lima waktu. Yang pertama yaitu waktu diperbolehkan, yang kedua waktu wajib, yang ketiga waktu utama, yang keempat waktu makruh, yang kelima adalah waktu haram. Kita bahas satu persatu apa maksud daripada kelima waktu tersebut. Yang pertama yaitu waktu diperbolehkannya, yaitu mulai awal dari Ramadan sampai bulan Syawal. Artinya zakat fitrah itu diberikan sejak memasuki bulan Ramadan. Jadi ketika kita awal puasa Ramadan, tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan, itu kita juga boleh atau waktunya sudah boleh untuk membayarkan zakat fitrah. Bukan waktu sebelum Ramadan. Jadi ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah waktu wajib, yaitu waktu wajib itu adalah waktu setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan atau malam Idul Fitri ketika adzan maghrib terakhir pada bulan Ramadan. Dengan mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal, oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghrib pada akhir Ramadan wajib dizakati sebab dia mendapati Ramadan dan awal Syawal. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghrib pada akhir bulan Ramadan tidak wajib dizakati sebab dia tidak mendapati bulan Ramadan, hanya mendapati awal Syawal saja. Itu adalah waktu wajibnya, yaitu ketika matahari terbenam akhir Ramadan sampai malam Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah waktu utama. Waktu yang paling utama kita dianjurkan untuk membayar zakat yaitu pada pagi hari raya Idul Fitri setelah terbit fajar atau setelah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi para ulama menganjurkan waktu utamanya. Waktu utamanya itu adalah ketika setelah subuh pada hari raya, pada tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, sampai sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian ada waktu makruhnya, yaitu waktu mengakhirkan setelah sholat Idul Fitri hingga mendekati terbenamnya matahari, itu adalah waktu makruh. Jadi, seumpama ada orang membacakan besok saja. Nah, ternyata dia mungkin besok tidak mempunyai kesempatan. Akhirnya setelah Idul Fitri baru atau setelah Idul Fitri sore harinya itu baru melaksanakan zakat fitrah. Itu termasuk dalam kategori waktu makruh. Yang kelima adalah waktu haram, yaitu waktu mengakhirkan setelah terbenamnya
matahari Idul Fitri. Jadi ketika pada tanggal 1 Syawal, pada hari raya Idul Fitri tanggal pertama tanggal Syawal itu setelah maghrib atau setelah terbenamnya matahari itu baru membayarkan zakat fitrahnya, maka orang ini dihukumi adalah orang yang membayar zakat pada waktu haram. Karena apa? Karena pada waktu setelah maghrib atau setelah terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal itu sudah tidak masuk dalam kategori waktu pembayaran zakat fitrah. Terakhir pembayaran zakat fitrah itu adalah ketika sebelum matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi mengenai beberapa waktu eh, yang disyariatkan atau beberapa bagian waktu dalam berzakat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang ukuran atau kadar daripada zakat fitrah itu. Sebagaimana telah disampaikan di buku-buku atau di para ulama atau para bapak kiai bahwasanya ukuran daripada zakat fitrah itu adalah satu sok, bahasanya satu sok untuk setiap orang atau setiap individu. Yang dibayarkan ini adalah berupa makanan pokok. Bagaimana kalau satu sok makanan itu, kalau kita kilokan, sok itu bahasanya dulu ketika Kanjeng Nabi itu bahasanya sok. Kalau dikilokan atau kita timbang pada saat ini ya kurang lebih minimal 2,7, minimal 2,7 bahwasanya untuk saat ini Majelis Ulama maupun Basnas itu mengeluarkan anjuran untuk membayar zakatnya adalah kadar ukurannya 3 kilo dengan tujuan untuk kehati-hatian kita agar apa yang menjadi ibadah kita itu menjadi sah. Itu tadi tentang ukuran, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan bahwasanya orang atau golongan orang yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8 golongan sebagaimana yang firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 61, innamas shadaqatu lil fuqara'il masakin wal 'amilin wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sebagaimana ayat tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah masakin, yang ketiga adalah amil, kemudian adalah mu'al mu'allafah qulubuhum atau orang mu'allaf, kemudian ada riqab, kemudian ada ghorim, kemudian ada ghorim atau sabilillah, kemudian ada ibnu sabil. Jadi itu tadi adalah beberapa golongan yang boleh atau berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah yaitu ada 8 golongan. Selanjutnya yaitu beberapa hukum di dalam mazhab Syafi'i terkait pembagian zakat. Yang pertama ini ada tentang pembagian para amil, para bapak amil di masjid musola. Ada beberapa catatan bahwasanya menurut madhab Syafi'i terkait dengan pembagian zakat yaitu yang pertama adalah hukum pemerataan zakat. Yang kedua adalah hukum penyamaran bagian antara golongan. Yang ketiga adalah hukum apabila salah satu golongan dari golongan tersebut itu tidak ada. Jadi apabila kita Bapak Ibu sekalian menjadi amil, ya, jadi amil itu di situ
ada beberapa koridor yang harus dipenuhi atau ditaati ketika kita membagikan zakat. Di mana yang pertama yaitu hukum pemerataan zakat. Itu yang dimaksud adalah jika mustahikin para penerima zakat itu terbatas jumlahnya, bisa dihitung, sedangkan harta zakat cukup untuk meratai semua, maka wajib dibagi meratai semua. Tetapi kalau zakat itu sedikit, maka tidak wajib membagi rata, tetapi wajib membagikan kepada minimal 3 orang untuk setiap golongan yang ada 8 tersebut. Yang kedua adalah hukum penyamarataan bagian antara golongan. Wajib menyamaratakan bagian antara golongan kelompok, tapi tidak wajib menyamaratakan bagian masing-masing individu dalam satu golongan tersebut. Jadi dalam satu lingkup masyarakat atau satu jamaah musola atau masjid itu bisa disamaratakan ketika dalam suatu jamaah tersebut itu 8 golongan itu ada di daerah tersebut. Tetapi untuk menyamakan kadar atau jumlahnya itu tidak wajib. Jadi ketika dalam suatu masyarakat itu ke-8-8-nya itu ada, maka dibolehkan untuk meratakan, tetapi untuk kadar atau ukurannya itu tidak wajib disamaratakan. Hukum apabila salah satu golongan dari 8 golongan tidak ada. Ini ketika dalam suatu masyarakat tersebut tidak ada sama sekali dari ke-8 golongan yang berhak menerima zakat. Jika salah satu golongan dari 8 itu tidak ditemukan, maka bagiannya bisa diberikan atau dikembalikan kepada golongan yang ada. Ini ada tambahan, ada qaul dhaif, pendapat lemah dalam hal ini yang memperbolehkan memberikan zakat fitrah itu kepada 3 orang miskin saja atau 3 orang mustahikin lainnya. Bahkan menurut qaul Abu Ishaq, zakat itu boleh diberikan hanya kepada orang saja dan sesuai yang mendapat 3 imam mujtahid selain Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir adalah zakat juga dihukumi tidak sah apabila diberikan kepada orang kafir, diberikan kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib, diberikan kepada orang kaya, diberikan kepada orang yang telah tercukupi dengan nafkah wajib untuknya. Jadi ketika kita berzakat, nanti dari amil ini pentasarufannya itu mungkin salah, maka zakat yang kita keluarkan itu mungkin tidak menjadi sah. Ketika zakat tersebut salah sasaran, mungkin contohnya diberikan orang kaya, diberikan orang kafir, dan sebagainya. Diberikan orang kafir, diberikan kepada Bani Hasyim, dan juga diberikan kepada orang yang telah tercukupi dengan nafkah wajibnya. Itu maka zakat tidak diperbolehkan, zakatnya tidak dianggap sah. Kemudian tadi yang bagian terakhir tentang zakat, mungkin saya kembalikan kepada moderator, mungkin penjabaran yang dapat kami sampaikan atau yang saya sampaikan saya cukupkan. Apabila nanti dari Bapak Ibu ada yang bertanya atau mungkin belum paham, boleh bertanya, tetapi saya sebisa saya nanti kalau saya belum paham, nanti kita menjadi catatan kami. Oke, untuk waktu selanjutnya kami sampaikan kepada, kami persilahkan kepada Bapak moderator atau host dari acara Zoom pada pagi hari ini.
Host. Tanya anak. Iya. Terima kasih kepada Mas Agus Nur Fauzi selaku pemateri pada siang hari ini terkait zakat. Jadi langsung saja, niki ada pertanyaan, ada pertanyaan. Yang pertama niki langsung disampaikan dari Mbah Mudin Bangunrejo, Mbah Mudin Bangunrejo. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita, Pak Agus. Di sini saya mau tanya terkait dengan zakat fitrah. Perbedaan antara panitia zakat dan amil zakat. Kemarin khususnya di Kecamatan Sukorejo telah dibagikan apa itu SK ya, SK amil zakat. Itu sebenarnya tolong dijelaskan perbedaan antara amil zakat dan panitia zakat. Oke, terima kasih Bapak Mudin Bangunrejo yang menanyakan tentang perbedaan antara amil zakat dengan panitia zakat. Jadi untuk tahun kemarin memang ada gerakan khususnya di Kecamatan Sukorejo yaitu untuk memberikan SK kepada panitia zakat yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo. Jadi perbedaannya itu antara amil dengan panitia. Kalau amil kita mungkin mengetahuinya kalau itu amil secara kasat, secara gerampiangan itu adalah orang yang sudah mendapatkan SK. Jadi amil itu adalah orang yang sudah mendapatkan orang yang sudah ditunjuk dari lembaga pemerintahan yaitu melalui Basnas atau Lasisnu yang mana lembaga zakat yang mengurus zakat entah itu Basnas, Lasisnu atau Lasismu ini adalah sudah mendapatkan amanah dari pemerintah yang mana dari lembaga-lembaga ini bisa mengeluarkan keputusan terhadap panitia zakat yang ada di bahasanya UBJIS atau unit pengumpul zakat di Masjid Musola. Yang mana di situ nanti antara amil zakat dan panitia zakat. Kalau zakat niku Pak Mudin selain dia belum mendapatkan SK,
si panitia zakat ini tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Bagian zakat, tadi kan dikatakan bahwasanya 8 asnaf itu salah satunya adalah amil. Ketika panitia ini belum mendapatkan legalitas dari badan atau lembaga pemerintah, belum mendapatkan legalitas tentang dia menjadi amil, maka panitia zakat ini juga boleh mengurusi zakat, tapi dia itu kerjanya nggih sukarela, tidak mendapatkan ujroh misil atau bayar atau bagian dari zakat tersebut. Berbeda dengan amil. Kalau amil nanti kan masuk dalam kategori 8 asnaf tersebut. Maka dari itu ketika nanti amil itu boleh mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut, atau bahasanya adalah ujroh misil. Mungkin prakteknya kalau di daerah-daerah itu tidak diuangkan, segalanya itu nanti uang atau apa gitu, tidak hanya beras saja. Mungkin itu yang dapat jawaban dari kami, Pak Mudin. Mungkin ada yang belum paham, belum mengena dengan pertanyaan panjenengan, atau mungkin masih ada yang belum pahamkan, monggo. Ya, terima kasih atas pencerahannya Bapak Agus. Selanjutnya Mas Agus, yang selama ini berlaku di lingkungan, khususnya lingkungan saya ya, yang belum punya SK itu yang dulu-dulu itu namanya panitia. Oke, panitia. Panitia. Terus panitia itu ketika pembagian zakat itu juga diatasnamakan amil. Kemarin saya memahami seperti itu. Terus dia juga mendapatkan ujrah misil atau upah dari zakat tersebut. Itu terus bagaimana dihukuminya? Dihukuminya ketika panitia itu juga mendapatkan bagian dari zakat tersebut, ngoten nggih. Iya, betul. Mungkin sebagaimana yang tadi Pak Mudin, bahwasanya zakat itu kan menjadi tidak sah ketika zakat itu istilahnya pun salah sasaran. Salah sasaran. Tadi disebutkan ketika zakat itu diberikan kepada orang kaya, kepada Bani Hasyim, keturunan Nabi, atau kepada orang kafir. Jadi mungkin kalau nanti panitia zakat itu juga mendapatkan bagian dari zakat fitrah, mendapatkan bagian dari zakat fitrah, itu nanti juga kira-kira menurut pahaman saya itu juga berkonsekuensi terhadap muzakinya atau orang yang membayarkan zakat. Kenapa? Karena zakatnya tidak sesuai dengan sasaran. Seperti itu mungkin. Atau nanti kalau mungkin kadar dari pembagiannya itu kepada fakir miskinnya itu lebih banyak, kemudian panitia zakatnya ini lebih sedikit, mungkin konsekuensi keabsahan daripada pembayaran zakat fitrah ini lebih kecil. Tetapi nanti kalau potensi pembagian daripada zakat fitrahnya itu mungkin sama antara golongan mungkin yang ada di daerah tersebut itu cuma fakir dan miskin, kemudian ada amil. Contohlah dalam satu masjid itu mendapatkan 1,5 kintal beras. Kemudian dibagi, yang ada itu cuma 3 golongan, gur, fakir, miskin, kemudian amil. Dan pembagiannya ini sama, berarti fakir 50, miskinnya 50, kemudian amilnya juga 50. Ini ya yang salah kaprah sepertinya teniki Pak Mudin. Jadi kalau anjuran daripada ulama ketika pembagian zakat
itu yang lebih dititik beratkan, kan tujuannya tadi adalah untuk sebagaimana hadis Nabi adalah untuk membahagiakan orang fakir miskin. Jadi bagian atau porsi daripada pembagian zakat itu yang lebih diutamakan adalah fakir dan miskin. Jadi ketika nanti bagiannya zakat itu dari panitia zakat ini kok sama, yang mana panitia zakat ini belum ber-SK atau masih namanya panitia, belum ambil, mungkin itu konsekuensi daripada keabsahan zakat fitrah dari muzaki atau orang yang membayar zakat itu mungkin ya setengah-setengah gitu mungkin keabsahannya karena tidak tepat sasaran. Seperti itu pemahaman kami, Pak Mudin. Ya, terima kasih Mas Agus atas pencerahannya dan terima kasih atas waktunya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu salah satu dari pertanyaan dari Mbak Mudin, Bang Rejo. Oke. Untuk selanjutnya, Niki ada pertanyaan dari Mas Abrori. Jadi pertanyaan gini, bagaimana caranya niat menzakati anak perempuan? Garis miring lali. Lali. Ini pertanyaan lucu nih. Jadi Mas Abrori bertanya, bagaimana cara menzakat atau niat, lebih tepatnya niat lah, zakat, niat untuk menzakati anak perempuan seperti itu. Itu yang dari Mas Abrori. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Mas. Bagaimana hukumnya memberikan zakat fitrah kepada mantan istri yang telah diceraikan dan anaknya ikut ibunya? Karena keduanya termasuk fakir dan tidak ada yang memberi nafkah kepada mereka. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama tadi dari Mas Abrori itu mungkin lebih kepada niat ya, bagaimana niatnya menzakati anak perempuan. Terus pertanyaan selanjutnya ya, ini adalah bagaimana hukumnya memberikan zakat fitrah kepada mantan istri yang telah diceraikannya dan anaknya ikut ibunya? Assalamualaikum Pak Agus. Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Mas Abrori tentang bagaimana niat zakat untuk anak-anak, atau mungkin kalau Mas Abrori adalah anaknya perempuan. Di sini disebutkan bahwasanya zakat niat untuk zakat yang berkewajiban atau menjadi tanggung jawab fitrahnya. Ya seperti halnya nawa itu, kalau nawa itu untuk mengeluarkan zakat dirinya sendiri, yaitu nawa itu zakat al-fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Kalau untuk anaknya atau anak perempuannya ya nawa itu zakat al-fitri an binti fardholillahi ta'ala. Seperti itu. Untuk itu difokuskan ke anak yang dari zakat Aisyah. Seperti itu apa cukup dengan binti yang tak kalian? Kalau lebih enaknya Pak Mudin, kalau mamawan saya satu-satu anaknya ngoten mawon. Jadi setiap anak nggih
an binti sinten namine. Terus kemudian nggih kalau laki-laki nggih an ibni sinten ngoten. Mungkin Mas Abrori pun bisa dipahami nggih. Halo Mas Abrori. Aku ora tampak nih. Iya. Oh iya, yang tadi Mas ya. Oh nggih, betul. Zakat fitrah Hukumnya memberikan zakat fitrah kepada mantan istri yang telah diceraikannya dan anaknya ikut ibunya seperti itu, Mas. Anaknya ikut ibunya niki kita sharing saja nggih. Sharing saja. Anaknya niku masih diberikan nafkah napa mboten kalih bapaknya tadi yang sudah menceraikan ibunya. Insya Allah masih diberikan, Mas. Masih diberikan. Kalau ini hanya solusi, nggih. Solusi bukan menjawab pertanyaan. Kalau anak itu kan, kalau selama anak itu belum dewasa, kemudian dia menjadi tanggungan bapaknya, walaupun itu nanti sudah diceraikan, ibunya si anak itu sudah diceraikan, alangkah lebih baiknya kalau memang si bapak ini mampu, okay, zakat fitrahnya yang menjadi tanggung jawabnya dari bapaknya selama anak ini belum dewasa. Mungkin seperti itu. Kalau memberikannya bagaimana? Istilahnya berarti kita jagat terus diniat dikasihkan ke anaknya, itu berarti tidak boleh, Mas. Mungkin Pak Mudin bisa bantu jawab nih. Anak itu kan menjadi tanggung jawab. Kalau selama sering dewasa ya, anak ada mantan istri punya anak. Nah, apakah nanti seorang suami itu boleh memberikan zakatnya suaminya ini kepada anaknya? Karena anak ini kan menjadi tanggung jawab atas bapaknya, walaupun itu sudah bercerai dengan istrinya. Jadi anaknya ini ikut ibunya. Gitu, Mbak Mudin. Jadi apakah boleh, pertanyaan, apakah boleh memberikan zakat kepada mantan istrinya dan anaknya yang telah diceraikannya, seperti itu? Monggo. Terus posisi anaknya itu, Mas? Oh, anaknya fakir. Ibunya fakir, ibunya fakir dan ikut ke ibunya. Seperti itu. Mungkin Mbak Mudin. Terima kasih, Mas Agus. Ini dimintai untuk membantu jawaban. Kita diskusi saja. Sifatnya diskusi. Ya, terima kasih. Mungkin kalau jawaban dari saya kurang pas, nanti mohon untuk dibenarkan. Jadi gini Mas Agus, anak yang ikut dengan mantan istri itu apakah berhak menerima zakat itu ya? Boleh, zakatnya fitrah kita itu diberikan bapaknya dari zakat fitrah bapaknya. Terus posisi dari mantan istri itu fakir, benar-benar fakir ya, itu sudah masuk kategori atau kriteria dari asnaf 8. Setahu saya zakat itu yang utama itu malah diberikan kepada kerabat yang terdekat dulu, dan betul-betul itu masuk dalam kriteria gitu. Jadi zakat dari bapak diberikan kepada anak istri, mantan istri, dan istri itu benar-benar keadaan
fakir itu sah atau tidak? Terima kasih Mas Agus. Tetap sah ngoten Pak Mudin nggih. Iya. Nah, berarti yang anak tadi yang belum dewasa ini berarti kita tidak membayarkan zakat ngoten Pak. Yang membayar zakat itu bagi yang mampu. Maksudnya bapaknya mampu. Itu masih dalam tanggung jawab bapaknya. Berarti yang membayar zakatnya kan bapaknya ngoten nggih, selama anak itu masih belum Meskipun dewasa. anaknya itu ikut Ibu. Posisinya sudah cerai, Pak. Sudah beda rumah lah. Sudah beda Oke. rumah. Itu, pripun? Sedangkan si Oke. anak ikut Ibu yang kebetulan ibunya juga fakir. miskin, fakir miskin kayak bapaknya ternyata mampu lah, dikatakan mampu. Tapi zakat itu dikasihkan ke istrinya, mantan istrinya, bukan ke anaknya. Pripun Pak penanya? Ke anak. Ke anak Pak. Oh, dikasihkan ke anak. Bapak Iya. itu mengasihkan zakatnya bapak itu ke anaknya. Padahal anak itu yang membayarkan zakat Harusnya bapaknya. iya, Kan masih menjadi tanggungan. Iya. dari seorang ayah ya. Meskipun sudah tidak satu rumah atau cerai dengan ibunya. Berarti nggih ngoten mawon Pak Sigit nggih. Anaknya nggih dibayarkan zakatnya, kemudian kalau nanti zakatnya itu diberikan ke istri ngoten boleh nggih. Kalau ke istri boleh. Ya, nggih. Mantan istri bukan istri, mantan Iya. istri. Kalau anaknya nggih karena bapaknya ini mampu, berarti nggih kita bayarkan. Ngoten nggih, karena menjadi tanggung jawab daripada Dari bapaknya. bapak. Ngoten Pak Sigit pripun? Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ini ada pertanyaan satu lagi. Pak Agus. Oh, ini pertanyaan. Suaranya nggak kedengar ini. Bagaimana untuk masjid musala yang belum punya SK? Apakah juga sah Halo. untuk menjadi panitia zakat? Oh, ini dari Mas Abrori. Jadi pertanyaan Mas Abrori, bagaimana masjid musala yang mempunyai SK, yang belum punya SK, apakah juga sah untuk menjadi panitia zakat fitrah? Gitu. Terus ini ada pertanyaan yang terakhir lah, Mas, untuk sebagai penutup lah nanti. Nggih. Orang tuanya tidak membayarkan zakat fitrah untuknya selama beberapa tahun. Intinya orang tua tidak membayarkan zakat fitrahnya anak untuk beberapa tahun. Apakah ia membayarkan zakat dirinya sendiri dan apakah boleh diberikan kepada satu orang miskin saja? Paham? Nggih. Paham Untuk ya? pertanyaan kedua, Jadi gini, hmm, pertanyaan kedua itu semisal si anak ini tidak dizakati oleh orang tuanya selama beberapa selama tahun. beberapa tahun, katakan. Terus Nggih. anaknya sudah tumbuh dewasa mungkin ya, atau sudah punya rezeki, dia tuh terus intinya ingin apakah boleh membayarkan zakat untuk dirinya sendiri dan apakah boleh diberikan kepada satu orang atau orang fakir seperti itu, Mas. Jadi istilahnya zakat kumbian sing ora tau Modoi ngoten nggih. mungkin seperti itu, terus diberikan kepada satu orang seperti itu, Mas. Nggih. Oke, untuk pertanyaan yang pertama saja dulu yang dari Mas Abrori tentang bagaimana hukumnya bagi masjid musola atau unit pengumpul zakat yang belum ber-SK itu apakah zakatnya muzaki sah ngoten nggih? Nggih. Nggih. Tetap sah saja. Kan panitia itu kan bisa dikatakan kalau dia benar-benar niatnya itu menjadi relawan atau panitia memang panitia pure menjadi panitia tidak mengharapkan imbalan apa-apa, itu tetap sah. Tetapi kalau dia mengharapkan dari panitia yang belum ber-SK ini mengharapkan mungkin bagian zakat atau mungkin upah dari kerjanya, itu yang tidak
diperbolehkan dari kepanitiaan. Kalau memang di masjid musola yang belum ber-SK itu sudah ada panitia dan memang dari sekelompok orang-orang ini niatnya memang tulus untuk mengurusi zakat dan tidak mengharapkan apapun kecuali pahala atau ridha Allah, itu tetap diperbolehkan. Lagi nanti ketika orang tersebut itu belok lah bagi aku ndi. Nah, kalau bertanya seperti itu, lah dia statusnya seperti apa? Kalau ada di panitia yang belum amil atau belum ber-SK itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ya, saran saja bagi masjid atau musola atau unit pengumpul zakat lainnya yang belum ber-SK, harap segera mengurus SK. Sekarang mudah saja, entah itu lewat Basnas atau Lazismu atau Lazisnu, atau yang mana mereka ini adalah lembaga negara yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah untuk mengurusi tentang zakat, seperti itu. Pertanyaan kedua, ini mungkin penutup ya waktunya karena sekarang hampir mendekati 10:30. Jadi dari Mas Sigit menanyakan bagaimana zakat anak ketika masa kecil, masa menjadi tanggungan orang tua itu tidak dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya. Yang mana ketika sudah dewasa, si anak ini mau mengqodoi zakatnya dan diberikan kepada satu golongan saja. Sebelumnya, ketika dulu waktu kecil, si anak ini, maksudnya bapaknya atau orang tuanya itu tidak membayarkan zakat itu dengan alasan tidak mampu atau nopo Mas ya? Mungkin gini Mas, lebih tepatnya mungkin karena belum mengetahui. Dalam artian belum mengetahui terkait kewajiban zakat. Mungkin seperti itulah, karena kekurangnya ilmu lah seperti itu. Ketika sudah dewasa, dia mau membayarkan, mengqodoi zakat yang dulu belum dibayarkan oleh orang tuanya dan diberikan kepada satu golongan saja atau mungkin satu orang atau satu warga. Kalau menurut pemahaman saya itu diperbolehkan Mas, istilahnya pun memberikan zakat kepada langsung kepada si mustahik zakat tersebut, tidak melalui daripada panitia atau amil zakat. Mungkin seperti itu Mas. Jadi membayar mengqodoi zakat. Nah, mengqodoi zakat ini saya juga belum paham. Istilahnya mungkin 5 tahun atau 6 tahun dulu dia tidak membayar zakat. Kemudian terus mungkin satu kali zakat 2,7 kali 6 20 kilo atau 18 kilo diberikan kepada satu orang saja. Nah, ini statusnya zakat atau sodakoh. Kalau saya itu belum memahami seperti itu Mas. Tetapi kalau zakat ini diberikan kepada satu golongan orang, satu golongan dari 8 asnaf, itu diperbolehkan langsung diberikan kepada satu atau langsung diberikan kepada mustahik. Nah, terima kasih Mas atas jawabannya, dan mungkin ini untuk sesi terakhir ataupun penutup mungkin ada istilahnya pesan-pesan ataupun yang diberikan Mas Agus khususnya untuk pada materi kajian terkait zakat pada siang hari ini, seperti itu sebagai penutup. Sebagai penutup, kami haturkan kepada Bapak Ibu masyarakat tentang mari kita galakkan lagi zakat, entah itu zakat mal atau zakat fitrah, terutama zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini adalah menjadi tanggungan atau kewajiban kita semua. Ketika nanti kita meninggalkan salah satu rukun Islam yang hukumnya itu wajib, maka kalau kita mampu untuk membayar zakat, maka secara otomatis kita akan berdosa. Maka dari itu
Monggo kepada Bapak, Ibu, masyarakat khususnya di wilayah Sukoharjo yang merasa mampu, monggo dibayar zakat fitrahnya. Kemudian untuk unit pengumpul zakat atau masjid musola yang menyelenggarakan pengumpulan zakat, bagi unit musola, masjid musola yang belum mempunyai SK Amil, monggo segera diurus SK Amilnya, entah niku melalui Basnas, Lazisnu atau Lazismu untuk diajukan sebagai Amil Syar'i. Makaten yang dapat saya sampaikan pada Zoom meeting pada pagi hari ini, mungkin masih banyak kekurangan dari saya, ada salah kata ataupun jawaban yang saya berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada puncak kegiatan bulan Ramadan ini. Insya Allah Lebaran kurang berapa hari lagi Mas Agus? Kurang lebih sekitar 4 hari, tinggal menunggu nanti sidang isbatnya dari pemerintah seperti apa. Yang jelas kami selaku tim dari KUA Sukoharjo mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara, di mana Zoom ke-8 ini yang bertemakan dengan Ramadan telah kita laksanakan dimulai dari episode pertama, kedua, ketiga, sampai dengan episode yang ke-8 ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kebaikan kita nanti dan mampu menjadi amal ataupun pengalaman untuk pribadi kita sendiri. Saya selaku tim, apabila selama dalam kegiatan Ramadan ini banyak sekali kekurangannya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan dari tim selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Ada waktu sekitar 2 menit, monggo bisa dimanfaatkan untuk silaturahmi. Dari saya, monggo kita bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sone kapan ini Mbak Sone? Iki Jose ping kaping ora bakso di blas sih. Mbak Sone kapan? Syukuran iki, syukuran penutupan. Buka-buka bersama ngono ta kawan. Buka bersama dengan di. Badut. Saya ucapkan selamat kepada Mbah Suratno, Mbah No niki sinten? Matur suwun rawuhipun. Matur suwun rawuhipun Mbah Suratno, Mbah Marno, bisa disebutkan identitasnya karena panjenengan sepertinya antusias untuk tema pada pagi hari ini. Sinten Mbah Suratno, Mbah No niku? Oh ya, Mas.